waktunya dia tidur. Tanpa rahmat Roh Kudus-Mu, kami tidak mungkin mempersatukan dalam ikatan kasih alumni Widyayuwana 8586. Tuhan, kami ujar saya, begitu pengumuman lulus dari STKIP, saya naik sepeda ontel dari Madrid sampai Klaten. Hujan. Pirang kilo itu? Kata kilonya abot itu. Kalau di sepeda motor, itu motor itu sekitar 180 kilo. berapa jam? Dari malam hari sampai sore hari. Saya berangkat radio sekitar jam 7, kemudian ya sedikit mampir di kami ada wayang, nonton wayang dulu sama Karno, kemudian sepeda lagi di tengah hutan itu capek, ngambil brigen yang 5 liter itu, kasih sedotan selang minum, bekalnya itu hanya bekal seadanya. Kemudian jalan lagi 30 tahun di situ, kan 30 tahun saya pensiun dari saat itu. Rupanya ada kekurangan tenaga di Yayasan Buddha, sekolah Buddha, tapi anak Katolik banyak. Itu cucu-cucu saya yang papa mamanya saya ajar di Yayasan Buddha. Jadi saya reunian lagi sama cucu-cucu dan oma-oma dan orang tua murid yang ada di Yayasan Buddha. Ketua yayasannya itu sekolahnya jadi prayoga. Yang bersifat relawan tidak ada gaji. Jadi hidup saya bertiga katekes di sekolah, katekes militer, juga katekes di keuskupan. Nah, saya bertemu Sisil, pasangan saya itu tahun 1998. Saya menikah sudah 27 tahun, dan anak saya 2 putri perempuan. Sekarang sudah bekerja semua. Saat ini kami LDR, Sisil di Malang, saya melanjutkan pekerjaan di Surabaya sebagai security. Lalu anak saya satu di Denpasar, satunya di Sidoarjo. Kenyataan ini kami hadapi, tetapi kami hidup dalam sukacita Tuhan segenap hadis dan cerita. Semua hal. Pada waktu itu tahun 2013 kan suami saya kena makanan bunga. Dia udah terasa ini bilang sama saya, "Ma, kamu harus kuat menghadapi semuanya. Tuhan pasti menolong kamu, Ma." Sama anak-anak Gitu, Pak. Pep, jadi mama. Papa titip mama semuanya. Kamu harus sama mama. Ini ada uang segini, Ma. Terus akhirnya ini untuk bayar semesteran untuk Karolin di Bima. Jadi mau sudah itu sebelum Maret itu saya Desember bayar semuanya. Saya titip sama Pak Budi, papanya begini. Ini semuanya beda gitu. Terus kenapa? Pak Budi kok dibayar duluan? Ya pokoknya saya titip untuk anak saya mau sudah satu. Dan saya Bapak kok dibayar duluan? Ya saya mau lama. Saya nggak punya itu. Terus akhirnya Januari tanggal 11 itu dalam seminggu itu suami saya nggak makan. Dia cuma nyuapi saya sampai gini, ini terakhir saya nyuapi kamu anak-anak. Saya sampai sekarang bingung. Tuhan mengambil suami saya bukan saya. Saya saat itu ya lulusan seminari tapi ya belakrak kan gitu. Nggak dibekali apa teologi dan filsafat ya nggak cukup. Filsafatnya paling diuji di sini. Pokoknya belum sensoro, nggak cukup dengan sensoro itu.
Ya jalan Tuhan, nggak tahu, kan kok ada saja. Waktu itu saya beribet di paroki Alpen karena kenal dengan Romo Haryo Pramuto. Lalu ketemu dengan ini alasannya seperti Tom and Jerry kejar-kejaran. Karena saya dekat dengan Romo Haryo itu, saya disuruh untuk ikut pertemuan agamawan muda di Jogja saat itu pada saat kritis. Saya pribadi ini cukup tersanjung dengan adanya sharing bahwa kehidupan manusia lahir, perjuangan, dan nantinya akan mati. Itu aja. Kalau saya ngomong, saya sekolah di AKI, tapi saya bukan katekis, bukan guru agama. Mungkin Tuhan itu baik adanya. Saya bisa berteman ini. Kalau dulu awal saya masuk SMA jadi polisi, tidak ketemu dengan KPK. Di Tangerang saya pulang ke Sragen. Waktu itu saya kerja di Tangerang, gaji saya sebulan 75.000. Setelah saya pulang ke Sragen, saya kerja di pabrik lagi, gaji saya cuma 40.000 sebulan. Dan tahun 92 saya menikah, saya masih kerja di pabrik, gaji saya punya pacar. Ya. Jujur, pacar saya adalah seorang ustaz. Namanya berat sekali dari saya. Dari Aki, sesuk dari bulan Bono, pacarnya ustaz. Padahal kami saling cinta. Oke, kemudian berlanjut. Jadi saya awali, kalau tadi teman-teman semua menceritakan yang setelah lulus. Kalau saya ini awal ketika saya masuk, jujur teman-teman saya mengaku, saya masuk di bina itu pelarian. Dan saya pelarian itu nggak sendiri. Nah, kok yo? Sahabat karib saya itu katut saya, teman-teman. Yaitu sahabat kita, itu menu-menu aku. Oke Pak, baik, saya berangkat. Itu dari saya ke Gobang sudah siapa sekali. Ya, tidak tahu sih di akhir itu apa, tidak tahu. Kemudian saya berangkat ke Gobang, saya ke bis, saya tanya-tanya, Gobang itu sebelah mana kan tidak tahu. Oh, belum Jogja ya. Sudah, saya Jogja, kemudian sampai di tengah Jogja, saya tanya yang jurusan Gobang bisa Habitat saya ke sekolah langsung SMP Katolik, pilih keuskupan Malang, Karmel. Habis itu 2 tahun kemudian ingin bahagia dengan cara merit. Ternyata merit ini nggak boleh bahagia, boleh berkorok. Dan saya yakin bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik. Ketika saya mendapatkan, saya menerima sebuah pengalaman yang pahit dalam hidup saya, yang ditangisi dan dalam wisata sama. Itu adalah pengalaman yang paling menyakitkan dalam hidup kita. Itu saya ketika ditinggal suami itu luar biasa, ya luar biasa.
Sapolo. Yang tadinya suami yang ikut misa harian, saya sering bangun-bangun. Sejak ditinggal suami, maka saya langsung misa harian. Saya Kita dalam rancangan kemarin menjadi 2 hari, bisa di tempat orang, bisa di tempat ini supaya agak puas gitu loh. Kita ketemu ngomong-ngomong seperti itu. 3 hari masih 3 hari. 3 hari, 2 hari. Saya mendengar teman-teman bercerita tadi, saya nangis. Rupanya kok tidak ada yang saya banggakan dari apa yang saya buat. Ternyata teman-teman jauh lebih luar biasa. Itu membuat saya, ini sesuatu yang berharga sekali, ya, untuk apa ya, menghidupi iman kita semua. Jadi saya sangat merasa bersyukur. Dan untuk itu teman-teman semua, saya berharap agar kedepannya kita semakin solid. Mbak Nani ini beberapa kali aku wis gak aku mana enggak sampai sing maju terus untuk ngurus hal yang kecil tentang keuangan ini. Kita gampang tapi angel. Mbak Nani saya tahu karena sudah pulih memegang. Hai guys, ini suasana di Telaga Sarangan ya, seperti ini. Ya, seperti ini suasana Telaga Sarangan. Ya, ini airnya.